Selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-196 2022, Jumat 15 Juli 2022. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 3 ayat 5. 1 Korintus pasal 3 ayat 5. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. What is Apollos really? Or what is Paul? Servants through whom you came to believe. And each of us in the ministry the Lord gave us. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan tema renungan ini, prinsip pelayanan Kristen. Prinsip pelayanan Kristen. Dalam nas hari ini kita akan belajar tentang bagaimana prinsip pelayanan Kristen. Menurut Paulus, dia mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan tidak semua mempunyai karunia yang sama. Tetapi semua hamba Tuhan adalah pekerja Tuhan, pelayan Tuhan. Masing-masing belajar dari guru yang sama, maha guru yang sama, dan kemudian mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya. Tidak semua melakukan pekerjaan yang sama tentunya. Tetapi di bawah pengaruh penyucian Roh Kudus, semua mereka pelayan-pelayan Allah digunakan sebagai hamba-hamba untuk membawa orang kepada Tuhan. Artinya Allah menggunakan beraneka ragam karunia di dalam pekerjaan hamba-hambanya untuk memenangkan jiwa-jiwa dan melawan kuasa setan. Paulus tidak membedakan pelayan Tuhan, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kalau kita baca nanti 1 Korintus 3 ayat 8. Allah adalah hakim bagi pekerjaan semua manusia. Bukan manusia itu menghakimi sesama manusia dan pelayan Tuhan. Sehingga tidak seorang pun diberi wewenang menghakimi manusia dan sesama pelayan Tuhan. Allah sendirilah yang satu-satunya menjadi hakim dan pemberi upah kepada setiap pekerja atau pelayan yang baik di hadapannya. Nah, jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan setidaknya ada dua prinsip pelayanan Kristen. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Saya ulangi, pertama kita harus sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Di ayat ini Paulus berkata, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Di sini kita menarik prinsip, siapakah kita ini? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini sekedar budak. Kata yang digunakan dalam nas hari ini ialah diakonos. Diakonos itu artinya hanyalah pelayan. Tidak ada tambahan yang istimewa kepada diakonos. Dia hanyalah budak, dia hanyalah pelayan.
Dengan demikian prinsip pertama di dalam melayani Tuhan adalah memahami bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya sekedar budak, bukan siapa-siapa. Pelayanan kita yang kita jalani adalah karunia dari Allah. Pelayanan kita bukanlah prestasi kita, bukan sesuatu yang dapat kita raih berdasarkan kemampuan kita. Tidak ada hal yang boleh dibanggakan dari pelayanan. Tak peduli apapun posisi kita di gereja, di masyarakat. Kita ini adalah budak. Apakah kita ini sebagai pendeta jemaat, pendeta resort, pareses, pimpinan. Kita ini adalah budak, bukan siapa-siapa. Setiap kali kita merasa ada dorongan untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, ingatlah selalu kita bukan siapa-siapa. Inilah landasan dan prinsip pelayanan kita. Sekalipun kita sudah melayani 30 tahun, 40 tahun, hal ini tidak membuat kita naik dari budak. Karena ketika kita hanya sekedar budak, maka tidak akan ada perasaan kita melebihi orang lain. Setiap kali kita merasa bahwa diri kita lebih dari budak, maka kita sedang membuat diri kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan haruslah dijalani dengan rasa tidak layak. Tidak berarti apa-apa. Di saat kita mulai berpikir bahwa kita ini orang penting, maka pada saat itu kita tidak layak melayani Tuhan lagi. Karena itu sadarlah terus bahwa kita ini tidak siapa-siapa. Dengan demikian nanti kita akan dilayakkan menjadi pelayan Tuhan yang baik. Itu yang prinsip pertama. Kita ini bukan siapa-siapa. Yang kedua, prinsip yang kedua yang kita pelajari dari teks hari ini ialah kita harus sadar bahwa kita harus paham firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita harus paham akan firman Tuhan. Kalau kita baca teks hari ini dikatakan begini, kamu menjadi percaya. Kamu menjadi percaya. Berarti percaya itu kita harus paham. Kita adalah para budak dari pribadi yang kita percayai, yakni Yesus. Lalu bagaimana kita percaya kepada Yesus? Itu pertanyaannya, bukan? Sebagai pelayan kita, bagaimana kita percaya kepada Yesus? Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, yakni mendengar firman Allah. Ini berarti untuk menunaikan pelayanan kita harus paham dan akrab dengan firman Tuhan. Bagaimana iman timbul dari pendengaran. Nah, namun apa yang didengarkan? Apakah pikiran manusia? Bukan. Jadi apa yang mau didengarkan? Firman Tuhan. Tentu dengan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan disebut menjadi pelayan yang layak untuk Tuhan. Dengan demikian, jika kita ingin melayani Tuhan, maka prinsip yang kedua adalah kita harus paham akan firman Tuhan. Dalam nas hari ini dikatakan Apolos. Apakah Apolos? Apakah Paulus? Kedua orang ini adalah orang-orang yang menguasai firman Tuhan. Menguasai firman Tuhan. Dan hanya orang yang menguasai firman Tuhan dengan baik, dialah pelayan Tuhan. Prinsip yang kedua, kita harus paham firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 dikatakan, Apolos disebutkan sebagai orang yang sangat mahir dalam soal kitab suci.
Kata yang dipakai dalam mahir ini ialah dunatos, yang berarti kuat. Jadi Apolos mahir berarti kuat dengan firman Tuhan. Jadi dia bukan main-main dengan firman Tuhan. Setiap hari dia mengkaji lebih dalam. Supaya dia mahir, kuat dengan firman Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan tugasnya ialah membuat dirinya mahir firman Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan harus mahir firman Tuhan. Bukan mahir pertanian, bukan mahir peternakan, bukan mahir dunia ini, tapi mahir firman Tuhan. Itulah prinsip yang kedua, harus mahir firman Tuhan. Jadi Apolos dan Paulus sangat kuat memahami akan firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sangat kuat dalam pemahaman akan firman Tuhan. Kemahiran kita dari satu sisi datang dari Allah. Kemahiran kita dari satu sisi datang dari Allah. Tetapi di sisi lain kemahiran itu datang dari ketekunan kita mempelajari firman Tuhan. Ketekunan kita mempelajari firman Tuhan. Jadi kemahiran ini, saya ulangi, datang dari Tuhan dari satu sisi. Tetapi di sisi lain kemahiran juga berasal dari ketekunan dalam mempelajari firman Allah dari kita. Coba kita bandingkan dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Dalam ayat ini disebutkan, usahakanlah yang terus berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi usahakanlah supaya engkau layak. Dengan cara apa tadi? Mendalami, tekun dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi di satu sisi usaha itu datang dari kita dan dari Tuhan. Sehingga usaha kita diberkati Tuhan. Sehingga lahirlah kita menjadi pelayan Tuhan yang mahir akan firman Tuhan. Dengan kemahiran kita akan firman Tuhan akan membuat kita layak menjadi pelayan Tuhan. Jadi hamba yang rajin adalah hamba yang tekun belajar firman Tuhan. Bukan belajar supaya dipandang oleh orang. Saya ulangi, kemahiran kita membaca, memahami firman Tuhan bukan supaya dipandang oleh manusia. Kita bekerja bukan untuk dipuji manusia. Supaya orang lain berkata, oh dia itu mahir dengan soal kitab suci. Bukan itu. Pelayanan kita bukan untuk membuat orang kagum. Tetapi membuat Allah senang dan berkenan kepada kita. Kita datang ke hadapan Allah sebagai para budaknya. Apolos adalah orang yang sangat mahir, kuat dalam pemahaman akan firman Allah. Bagaimana agar bisa menjadi mahir? Maka kita harus tekun belajar firman Tuhan. Karena itu milikilah kedua prinsip pelayanan ini. Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu mengajar kami untuk dua prinsip dalam melayani Tuhan. Kami harus sadar bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Dan kedua, kami harus terus paham, bertekun, belajar firman Tuhan. Supaya kami berkenan di hadapan. Berkati kami memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tetap berkarya untuk Tuhan dengan menjaga prokes, jaga kesehatan, pakai masker dan sering cuci tangan. Horas, horas, horas.